Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Ats-Tsalatsatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dan kitab ini membahas tentang penjelasan kitab Ats-Tsalatsatul Usul atau Ushulus Tsalatsah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pertemuan kita pada hari ini kalau di buku terjemahannya pada halaman 67, yakni tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kita akan baca paragrafnya terlebih dahulu atau matannya terlebih dahulu, yakni di halaman 67, namun tidak semua, ya. Tidak semua. Ditulis di sini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, fa idza qila laka man rabbuka, apabila dikatakan kepada dirimu siapa Rabbmu, faqul, maka katakanlah, Rabbi Allahu alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Maka katakanlah, Rabbku adalah Rabb yang dia ini Rabbani. Rabbani itu artinya yang mengatur diriku, yang memelihara diriku, yang menterbiah diriku. Wa rabba jami'al alamin, dan dialah Rabb yang mengatur atau memelihara seluruh alam semesta ini. Dengan apa Allah Subhanahu wa taala mengaturnya? Bi ni'amihi, dengan segala nikmatnya. Wa huwa ma'budi, dia adalah sesembahanku atau dialah yang aku sembah. Laisa li ma'budun siwahu, dan tidak ada bagiku sesembahan atau yang disembah siwahu, selain dirinya. Dalilnya ialah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Dalilnya ialah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat apa? Al-Fatihah ayat yang kedua, yaitu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya. Sekarang kita baca penjelasannya di halaman 70. Di halaman 70. Perhatikan semuanya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Apa maksudnya? Maksudnya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ialah man huwa rabbuka alladzi khalaqaka wa amaddaka wa a'addaka wa razaqaka. Ketika ditanya siapa Rabbmu, maksudnya ialah apa? Yakni siapa Rabb yang menciptakan dirimu, kemudian siapa Rabb yang menolong dirimu, wa amaddaka atau wa a'addaka, dan Rabb yang siapa yang membantumu, wa razaqaka, dan siapa Rabb yang apa? Memberikan apa? Dirimu apa? Rezeki. Ini menunjukkan apa? Tentang masalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana dalam masalah rububiyah, Allah lah zat yang menciptakan, Allah lah zat yang menolong, Allah lah zat yang mengatur alam semesta, Allah zat yang maha memberi rezeki, dan Allah zat yang apa? Memelihara seluruh alam semesta ini. Makanya kalau ditanya
Apa maksud dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika dikatakan man rabbuka, siapa Rabbmu? Dia adalah yang menciptakanku, menolongku, membantuku, dan juga apa? Memberikan aku apa? Rezeki. Maka di sini dilanjutkan perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan Rabbi Allahul ladzi rabbani, dialah Rabbku yang telah menterbiah diriku. Ya. Apa sih tarbiyah itu? Tarbiyah ialah ibaratun 'anir ri'ayati allati yakunu biha takwinul murabba. Tarbiyah ialah penjagaan, ya, sebuah penjagaan yang dengannya orang-orang yang diterbiyah itu akan menjadi apa? Lurus. Jadi tarbiyah itu ialah penjagaan yang dengannya orang-orang yang diterbiyah itu menjadi apa? Menjadi lurus. Ya. Seseorang ketika diterbiyah maka dia akan menjadi orang yang apa? Lurus. Kalau tarbiyah dalam bahasa kita itu artinya apa ya? Kamu nggak pernah diterbiyah ya? Itu berarti apa? Kamu nggak pernah dididik ya? Nah, seseorang ketika dididik atau diterbiyah maka dia akan menjadi orang yang apa? Lurus, yang benar. Dan seseorang yang tidak pernah, mohon maaf, yakni perbuatannya melenceng dari syariat agama Islam, itu pada asal mulanya atau pada sebagian besarnya kejadian yaitu orang tersebut tidak pernah apa? Ditarbiyah. Nah, tarbiyah di sini maksudnya ialah apa? Penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya seseorang yang ditarbiyah itu atau dididik itu akan menjadi apa? Lurus. Ya. Kemudian di sini disebutkan wa yash'uru kalamul muallif rahimahullahu taala anna ar-rabba ma'khudun min at-tarbiyati li'annahu qala alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi. Ungkapan penulis ya mengisyaratkan bahwa Rabb itu diambil dari kata tarbiyah. Rabb itu diambil dari kata apa? Tarbiyah, ya. Karena beliau mengatakan apa? Karena beliau mengatakan dialah yang mentarbiyah diriku dan yang apa? Mentarbiyah seluruh alam semesta. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, ungkapan ya tarbiyah atau perkataan muallif ya seakan-akan mengisyaratkan kata-kata Rabb itu berasal dari apa? Berasal dari kata-kata tarbiyah. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawa di dalam kitab ini tarbiyah atau membawa kalimat yaitu apa? Yaitu membawa kalimat alladzi rabbani wa rabba jami'al alamin. Dialah yang mentarbiyah diriku dan mentarbiyah seluruh alam semesta dengan apa? Dengan nikmatnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin melanjutkan, fakullul alamina qad rabbahumullahu bini'amihi wa a'addahum lima khuliqu lahu wa amaddahum birizqihi. Seluruh yang ada di alam semesta ini telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Seluruh yang ada di alam semesta ini sudah diatur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan nikmatnya manusia ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dipersiapkan untuk apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka dipersiapkan untuk menjadi apa? Menjadi seorang hamba yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang manusia atau menciptakan makhluk, ya. Kemudian di sini disebutkan di samping itu kata penulis ini wa amaddahum birizqillahi tabaraka wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka yakni apa? Rezeki. Jadi ma'asyiral ummahat rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang menjaga kita, yang memelihara kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala zat yang apa? Mentarbiyah kita. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika mentarbiyah kita, Dia mentarbiyah diri kita dengan apa? Dengan memberikan nikmat-nikmatnya, ya. Bagaimana kita ditarbiyah, dikasih mata, dikasih telinga, dikasih tangan.
Yang dengan nikmat-nikmat ini sebetulnya kita sedang dipersiapkan untuk apa? Menjadi seorang apa? Hamba, agar kita ini bisa melihat kalamullah, agar kita ini bisa mendengar kalamullah yang dengan kaki, agar kita ini bisa apa? Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika Allah Subhanahu wa taala menterbiah diri kita, Dia tidak serta-merta menjadikan kita ini dibiarkan begitu saja, ya, dalam artian tidak diberikan alat-alat untuk membaca kalamullah, alat-alat untuk mendengar kalamullah, alat-alat untuk mencerna kalamullah yang berupa otak. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan, Rabb itu dialah yang menterbiah diriku dan yang menterbiah seluruh alam semesta ini dengan apa? Dengan nikmat-nikmatnya. Nah, kemudian masyarul ummahat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari itu kita tidak boleh takut ketika kita menjalani apa yang berada di alam semesta ini. Kita tidak boleh khawatir ketika kita menjalani kehidupan di atas muka bumi ini. Karena apa? Karena kita diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mulai dari kita lahir sampai kita nanti wafat, kita sedang diterbiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian-ujian kehidupan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu merupakan apa? Bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada diri kita. Bahkan kami ulangi, ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu termasuk apa? Tarbiyah atau pendidikan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi orang yang semakin dewasa, agar kita menjadi orang yang semakin kuat. Makanya kalau kita lihat dari awal tadi penjelasan tentang tarbiyah, tarbiyah ialah apa? Pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya orang ditarbiyah itu akan menjadi apa? Semakin lurus. Coba bayangkan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan ujian kepada kita, apakah kita akan menjadi orang yang kuat? Tidak. Kita akan menjadi orang yang apa? Lemah. Karena apa? Tidak pernah diberikan apa? Ujian. Yang dengan ujian itu kita akan menjadi orang yang apa? Kuat. Bahkan dengan ujian itu pula, ya, dengan ujian itu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tahu siapa Rabb yang dimana kita bisa bergantung kepadanya segala urusan. Ketika manusia sudah tidak peduli lagi dengan kita, lalu bahkan Allah mengirimkan ujian, kita tahu bahwasanya Rabb kita adalah Rabb yang Dia itu akan mentarbiyah. Oh, ini sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Dia yang mengatur, maka kita minta sama Dia seluruh hajat kita. Maka dengan ujian itu kita bergantung hanya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan tidak adanya musibah kita mungkin tidak mau bergantung kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka justru dengan ditarbiyah tadi, justru dengan datangnya ujian tadi, kita bisa kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjut. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata begini. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi muhawarati Musa wa Fir'aun. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang apa? Kisahnya Musa dengan siapa? Dengan Fir'aun. Ketika ditanya, qala fama rabbukuma ya Musa? Ketika Fir'aun berkata, wahai Musa, siapa Rabbmu? Kemudian apa kata Musa? Mengatakan, qala rabbunallahu alladhi a'ta kulla syai'in khalqa thumma hada. Kata Allah mengatakan, atau kata Musa dia berkata, qala rabbuna, Rabb kita siapa? Alladhi a'ta kulla syai'in khalqa thumma hada. Dialah yang memberikan kepada setiap makhluknya itu apa? Nikmat, ya, atau memberikan segala sesuatu, kemudian Dia memberikan apa? Petunjuk, ya. Maka inilah Allah Subhanahu wa taala yang telah apa? Mengatur alam semesta ini. Nah, kemudian disebutkan fa kullu ahadin minal alamina qad rabbahu Allahu bi ni'amihi. Setiap makhluk itu, ya, setiap manusia yang ada di atas, atau setiap makhluk yang berada di atas alam semesta ini, semuanya berada di dalam tarbiyah Allah Subhanahu wa taala, yang dengan tarbiyah tadi Allah juga memberikan apa? Nikmat-nikmatnya. Jadi kita ini sekarang semuanya sedang apa? Sedang ditarbiyah oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian
kita ini dipelihara oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dijaga oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita berharap, Bu, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, ya. Mana ada hamba yang pingin Allah tidak menjaga dirinya? Tidak ada. Semua hamba yang masih berada di atas fitrahnya, mereka semuanya berharap agar Allah Subhanahu wa taala menjaga dirinya. Maka dari itu ada wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dengannya atau dengan wasiat ini hendaknya kita akan menjadi orang senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Kami ulangi. Ada wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan wasiat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga diri kita. Apa wasiatnya? Nabi SAW bersabda, diriwayatkan oleh seorang ulama, ya, Imam At-Tirmidzi, dan mengatakan bahwasanya hadis yang hasan. Kata Nabi SAW mengatakan, ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Ini wasiat dari Nabi SAW. Kalau kita ingin dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pegang wasiat ini. Apa kata Nabi? Jagalah Allah Subhanahu wa taala, yahfazka, maka niscaya Dia akan apa? Menjaga dirimu. Ihfazillaha tajidhu tujahaka. Dan jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya engkau akan mendapati siapa? Mendapati Allah Subhanahu wa taala berada di mana? Dia ada di hadapanmu. Kemudian Nabi tidak berhenti sampai di situ. Nabi SAW katakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu meminta, mintalah kepada Allah, dan kalau kamu apa? Memohon pertolongan, maka mintalah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tidak berhenti sampai di situ. Nabi melanjutkan, wa'lam, ketahuilah, ini nasihat Nabi kepada Abdullah bin Abbas dan kepada kita semua. Kalau seandainya manusia berusaha, ya, law istama'u an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa ma katabahu Allah lak, bahwa bahasanya manusia tidak bisa memberikan manfaat kecuali apa yang sudah Allah tetapkan kepada dirimu. Dan kalau seandainya manusia mereka semua berkumpul untuk memberikan mudarat kepada dirimu, mereka tidak akan pernah bisa memberikan mudarat kepada dirimu kecuali apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada siapa? Kepada dirimu. Ini wasiatnya cuma sedikit. Maksudnya menjaga Allah itu menjaga apanya, Bu? Allah perlu dijaga. Apa maksud dari menjaga Allah? Menjaga aturan-aturannya, menjaga perintah-perintahnya, menjaga apa? Larangan-larangannya. Maka dengan menjaga perintah-perintahnya dan menjaga larangan-larangannya, maksudnya menjaga larangannya apa? Kita tidak melanggarnya, kita tidak melewati batas larangannya. Maka dengan itu semua, ya, dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala akan menjaga apa? Menjaga diri kita. Wah, menjaga perintah begitu banyak. Menjaga salat misalnya, Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah mengatakan, hafidhu ala salawati wassalati al-wusta. Kata Allah mengatakan, jagalah salat-salat kalian dan juga apa? Salat wusta. Salat wusta itu sebagian ulama menafsirkan yaitu apa? Salat asar. Wa qumu lillahi qanitin. Maka berdirilah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang khusyuk. Ini menjaga salat. Kemudian misalnya menjaga apa? Menjaga perintah untuk berwudu, senantiasa berwudu, senantiasa dalam kondisi apa? Berwudu, ya. Kemudian apa lagi? Menjaga kepala dan perut. Menjaga kepala itu maksudnya apa? Menundukkan pandangan, ya, menutup telinga dari hal-hal yang diharamkan, ya. Kemudian juga apa? Menjaga kepala itu maksudnya apa? Menjaga lisan yang termasuk di dalamnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, amsik alaika lisanak, ya, tahanlah untuk dirimu ini apa? Lisanmu ini, suruh jaga, ya. Kemudian dalam hadis disebutkan, kuffa alaika hadza, jagalah, ya, dijaga ini loh, yang lidahmu dijaga, ya. Kemudian menjaga perut yaitu apa? Tidak memasukkan sesuatu yang diharamkan, ya. Ini termasuk apa? Bentuk kita menjaga Allah. Dalam artian apa? Kita menjaga syariat-syariat apa? Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perut yaitu apa? Tidak memasukkan sesuatu yang diharamkan atau tidak memasukkan ke dalam perut sesuatu yang melebihi batasnya.
ya, melebihi apa batasnya. Karena sudah sering kami sampaikan, tidak ada tempat terburuk yang dipenuhi oleh seorang hamba melainkan yaitu apa? Perut. Ya, bayangkan perut dipenuhi, ya. Yang ngomong ini kembali ke saya, ini omongan ini, ya. Serius. Ya, antum jangan menjadi orang yang memenuhi perut. Naudzubillah, ya. Karena dengan antum penuh perutnya itu pada umumnya ya dia akan terjadi malas dalam beribadah, kemudian berhasrat terhadap urusan dunia, ya. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Nah, kemudian kita lanjut perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Kan tadi disebutkan Rabbku adalah Rabb yang menterbiah diriku dan menterbiah seluruh alam semesta ini dengan nikmatnya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, wa ni'amullahi ala ibadihi katsiratun la yumkinu hasruha. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada para hambanya begitu banyak. La yumkinu hasraha. Tidak mungkin, ya, melanjutkan, ya. Berarti itu di halaman berapa? Di halaman di halaman 70 sebelum ayat yang terakhir. Ya, perhatikan. Dan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya itu begitu banyak. Tidak mungkin seorang hamba itu bisa menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu ingat ayat di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. Ini ingat ayat ini. Kata Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa-apa saja yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan merasa panjenengan itu sudah berjasa di sebuah tempat misalnya. Oh, karena aku karena aku masjid misalnya mushola at-taubah jadi jadi bagus. Enggak, itu datang dari siapa? Dari Allah. Memang caranya ialah melalui Anda. Tetapi pada hakikatnya nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oh, fulan kalau enggak ada sama saya, dia bukan menjadi orang yang baik. Enggak, itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ingat ayat dalam surat An-Nahl ayat 53, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja nikmat yang datang dari Allah, apa saja yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita tidak bisa menghitung. Makanya Allah taala berfirman dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau seandainya kalian berusaha menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan pernah bisa. Fallahu huwallazi khalaqaka wa a'addaka wa amaddaka wa razaqaka fahuwa wahdahul mustahaqqu lil ibadati. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakanmu, yang menolongmu, yang membantumu dan memberikan engkau rezeki. Maka dia pula, ya, fahuwa wahda al mustahaqqu lil ibadah. Maka dialah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, ya. Jadi karena dia satu-satunya yang memberikan rezeki, maka dia pula yang hendaknya disembah. Karena dia yang satu-satunya yang menolong, maka dia pula yang disembah. Karena dia pula satu-satunya yang membantu, maka dia pula yang disembah, ya. Kemudian perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan, "Wa huwa ma'budi." Dan dia adalah sesembahanku. Maksudnya dia di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Huwa alladhi a'buduhu wa atadallalu atau wa atadallalu khudu'an wa mahabbatan wa ta'ziman. Ya, di sini disebutkan maksudnya ialah dialah yang aku sembah, aku merendahkan diri kepadanya, ya, dengan apa? Dengan penuh kerendahan diri
dan penuh cinta dan juga apa pengagungan. Perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya yang mengatakan bahwasanya apa? Huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku, atau dan dialah yang aku apa sembah, dan aku tidak memiliki sesembahan selain dirinya. Maksudnya ialah apa? Huwallazi a'buduhu, dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang aku sembah. Wa atadallalu lahu, dan dialah satu-satunya zat yang aku merendahkan diri kepadanya. Khudu'an, dengan penuh kerendahan diri, wa mahabbatan, dan penuh cinta, dan juga apa? Ta'ziman, dan juga apa? Penuh dengan apa? Pengagungan, ya. Af'alu ma ya'muruni bih, aku mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa atruku ma yanhani an, dan aku meninggalkan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala atau perintahkan untuk apa? Tinggalkan, ya. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi ta'ala, tidak ada bagiku satu zat pun yang berhak disembah melainkan siapa? Melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang nabi pun ya tidak boleh apa kita sembah, ya. Bahkan para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun tidak boleh apa kita sembah, ya. Nabi yang dekat siapa? Nabi Muhammad SAW, nggak boleh kita menyembah diri kepadanya. Sebagaimana yakni orang-orang Nasrani menyembah siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kata Nabi SAW di akhir ayat, Nabi SAW berkata, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Janganlah kalian ini yakni berlebihan kepada diriku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan kepada siapa? Kepada Nabi Isa ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu. Sesungguhnya ini aku hanyalah seorang apa? Hamba. Faqulu abdullah wa rasuluhu. Maka katakanlah aku ini hanyalah apa? Aku ini adalah yakni seorang apa? Hamba Allah, dan aku ini adalah apa? Yakni Rasulnya, ya, utusan siapa? Utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti sebagian orang pada masa sekarang ya yang melebih-lebihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas apa? Di atas segala-galanya, ya. Dia kan bisa melebihi atau bahkan bisa menyamai apa yang menjadi perbuatan khusus bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada khurafat-khurafat muncul di sisi-sisi mereka. Akibat dari apa? Berlebih-lebihan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada yang mengatakan kalau ada wali gila, tapi dia masih darahnya Nabi, itu lebih utama daripada seluruh yakni ahli ilmu yang ada di atas muka bumi ini. Bisa dibayangkan? Karena darahnya ini, ya. Karena darahnya ini, ya, menjadikan dia apa? Menjadi mulia. Padahal seseorang itu tidak bisa mulia karena menjadi apa? Karena apa? Nasab, ya. Yang bisa menjadikan seseorang mulia itu hanya apa? Ketakwaan, ya. Bukankah kata Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian ialah karena apa? Karena takwa. Jadi enggak ada ketakwaan. Maaf. Jadi tidak ada masalah nasab. Wah, ada yang bilang begitu. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Bagaimana seseorang bisa dikatakan mulia? Oh, gila. Ya. Bahkan gilanya ini karena apa? Kata dia, ya. Karena saking cintanya kepada Allah, ya, sebagaimana dulu kakeknya, maksudnya siapa? Nabi Muhammad cinta kepada Allah sampai dia akhirnya menjadi apa? Gila. Loh, siapa yang lebih cinta kepada Allah? Nabi Muhammad SAW ataukah dia? Nabi SAW secinta-cintanya yakni manusia yang paling cinta kepada siapa? Kepada Allah. Dia di masanya dan pas sampai masa akhir zaman. Tetapi hal itu tidak membuat apa? Nabi menjadi orang yang apa? Gila. Dan juga para sahabat, di antaranya Abu Bakar adalah orang yang paling mengerti tentang apa? Wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adalah orang yang mengerti tentang Nabi SAW, ya. Ketika dia, yakni Abu Bakar mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Rasulullah SAW, tidak membuat Abu Bakar menjadi orang yang apa? Gila. Nah, sekarang enggak. Orang gila, ya. Enggak pakai pakaian, ngerokok, dikatakan apa? Wali Allah. Lagi metangkring begitu, ya. Kan iya. Ya. Bahkan sebagian orang bertabarruk. Bertabarruk ini apa? Mencari keberkahan dari apa? Dari orang tersebut. Wah, ngebul ngerokok, ya.
tabaruk nangkring, kemudian celananya celana di atas paha ya. Maksudnya maaf di atas lutut ya, nggak pakai baju ya, bahkan mungkin nggak mandi ya. Itu apa? Orang-orang bertabaruk kepadanya ya. Bahkan orang-orang yang memakai jubah pun dan memakai sorban pun juga bertabaruk kepadanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ini akal sehat dari mana yang bisa menerima? Nah, kembali ke permasalahan ya. Tidak boleh ya kita meyakini bahwasanya ada sesembahan selain apa? Allah Subhanahu wa taala. Ada zat-zat yang bisa mengabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meyakini ada zat-zat yang bisa menolong diri kita selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mentarbiyah diri kita. Maka hendaknya seluruh permasalahan itu kita sandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Nabi SAW sudah mengajarkan demikian. Ketika kita kena musibah misalnya, kita mengucapkan kalimat apa? Istirja dengan ucapan innalillahi atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya segala sesuatu milik Allah dan sesungguhnya segala sesuatu akan kembali kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diajarkan doa, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya, ini menyandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku minta pahala atas musibah yang menimpa kepada diriku dan aku meminta apa? Yakni ganti yang lebih baik daripada apa? Yang terjadi kepada diriku pada hari ini. Jadi sandarkan kepada Allah. Ya, dan termasuk nikmat juga kita sandarkan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Termasuk menyembelih, ya, menyembelih kita menyebut nama siapa? Nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bersin, ya. Kita apa? Juga menyandarkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ada keyakinan bahwasanya ada campur tangan manusia dalam apa? Dalam sesuatu yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya menolong, memberikan rezeki, kemudian membantu kita, menciptakan kita, itu tidak ada campur tangan manusia. Itu merupakan semuanya hak prerogatif siapa? Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dalam masalah penciptaan, sekarang itu saking canggihnya teknologi ya, saking canggihnya perkembangan ilmu pengetahuan tentang urusan dunia. Kalau kita tuh pengen anak laki dan perempuan itu ada loh tanggalnya. Ibu bisa baca di Google. Ada yang pernah baca? Ada yang pernah baca nggak? Misalnya kehamilan pertama pengen punya anak laki-laki, maka diukur kapan headnya ceweknya itu. Maka mohon maaf ya bahasa kasarnya, hari keberapa dia harus berhubungan badan dengan siapa? Dengan istrinya. Itu kalau ada cowok. Itu saking apa? Berkembangnya ilmu pengetahuan siapa? Manusia. Tapi pertanyaannya, apakah pasti ketika tanggal segitu mohon maaf berhubungan badan dengan istrinya, kemudian pasti keluarnya cowok sebagaimana yang diharapkan? Tidak ada yang tahu. Itu urusan apa di dalam rahim. Apalagi dimulai dari yang kecil ya. Ada teman kami masih umur 1 bulan ya. Dia kehamilan pertama itu bukan kehamilan pertama, waktu setelah muntah-muntah, kemudian dinyatakan apa? Dinyatakan positif hamil ya kan, dari yang ada. Kemudian apa? Ya dokter juga aneh. Sebagian dokter juga saya mikirnya gimana ya? Wallahu alam ya. Bilang gini, "Dia ke dokter Pak untuk ESG." Nah, bilang sama dia, kapan antum divonis dokter yakni apa? Istri antum divonis dokter hamil? Ya beberapa hari lalu. Ya nggak mungkin, kelihatan masih kecil. Disuruhlah ke dokter USG, nggak percaya. Ya nggak apa-apa kan, masih muda biar pengalaman. Akhirnya periksa di USG, ada Ustadz masih kecil. Nah iya masih kecil. Ya nggak tahu ini cowok atau cewek, nggak tahu. Ya, meskipun ilmu perkembangan dunia sangat berkembang pesat, tetapi yang menciptakan siapa akhirnya? Allah Subhanahu wa taala. Sampai misalnya saya baru tahu Bu ya, ada kasihan ya, lewat di beranda Facebook kami dari founder kitabisa.com yang menggalang dana. Kasihan Bu, ada anak bayi mohon maaf kepalanya itu terpisah. Paham ya? Jadi kepalanya terpisah, gimana modelnya? Tak lihatkan ya. Mudah-mudahan masih ketemu. Saya screenshotkan, nanti saya kirimkan ke Ibu Rusdiana coba. Ya. Mudah-mudahan masih ketemu ya.
Kasihan kepalanya, naudzubillah. Ya, alhamdulillah kalau anak-anak kita tuh sehat. Semalam ada lewat di beranda saya dari kitabisa.com. Nggak tahu kok sudah hilang ya. Nanti kalau lewat lagi saya carikan Bu ya. Soalnya itu kan yayasan founder tersebut kan, founder penggalangan dana itu kan, crowdfunding itu kan bekerja sama dengan banyak yayasan ya. Saya lupa yayasannya. Jadi terpisah. Jadi telinga, jadi ini bagian pipinya ya. Kayak jadi gini ya. Ini kayak cekungan begini, ada cekungan, shoot gini, ini baru kepalanya lagi. Nah ini pipinya, jadi pipinya ini enggak, ini kan pipi kan gini bagus ya, pipi seperti kan ini bagus. Ini terpisah. Jadi kayak mengkerut lagi ke dalam. Terus ini telinganya ikut ke sini. Subhanallah. Ya. Itu siapa yang mentakdirkan? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Siapa yang pengen punya anak mengalami speech delay? Ya ini terlambat apa? Bicara. Kalau kita lahir baik-baik saja, tetapi ternyata apa? Ketika dia dewasa mengalami apa? Speech delay. Ya sudah, itu takdirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya sampai khawatir Bu ya. Para artis itu enggak takut ya, tidak takut ya. Kan dia kan mereka itu kan hobi apa namanya? Menampilkan foto anaknya, betul kan? Foto suaminya, foto istrinya ke media sosial. Saya pikir ini kalau ada orang hasad sama mereka apa enggak? Kalau disantet apa enggak ruwet mereka ini? Misalnya ada orang yang jatuh cinta sama suaminya, ya. Tapi diambil sama si artis itu, disantet, dipelet langsung apa enggak ruwet itu si istrinya. Atau misalnya anaknya dia dendam sama siapa suaminya karena dia pernah diputusin misalnya, lalu menikah dengan si artis, anaknya yang disantet apa enggak repot itu anaknya. Ya. Maka naudzubillah tsumma naudzubillah. Nah, lanjut. Kita lanjutkan pembahasan. Saya mana tadi ya? Aneh. Falaisa li ahadun a'buduhu siwallahi ta'ala. Tidak ada ya satu pun zat yang berhak disembah ya bagi diriku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus kepada engkau mengutus orang-orang sebelummu dari para rasul, melainkan kami wahyukan kepada mereka, kami perintahkan kepada mereka bahwasanya apa? Annahu la ilaha illa ana, bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali siapa? Kecuali diriku. Fa'budun, maka sembahlah aku saja. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah aku diperintahkan melainkan untuk apa? Menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan memurnikan apa? Ketaatan kepadanya dengan agama yang lurus. Wa yuqimus shalah, dan aku diperintahkan untuk apa? Menegakkan salat, menunaikan zakat. Yang demikian itu termasuk apa? Agama yang lurus. Qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang mengatakan wad dalilu, dalilnya adalah istadallal muallif rahimahullahu taala liqaunillahi subhanahu wa taala murabbiyan li jami'il khalqi. Penulis di sini ya mengambil dalil tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang dia itu mentarbiyah manusia, ya, mentarbiyah seluruh makhluk. Apa itu dalilnya? Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Segala bagi Allah, Rabb yang memelihara seluruh alam semesta. Yakni al-wasfu bil kamali wal jalali wal azamati lillahi ta'ala, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala itu tersifati dengan apa? Dengan kesempurnaan, kemudian wal jalal, kemuliaan, wal azamah, dengan keagungan. Itu hanya untuk siapa? Rabb, ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbul alamin, Rabbul alamin maksudnya ialah apa? Ai murabbihim bin ni'ami, yakni yang mentarbiyah mereka dengan nikmat-nikmat, ya. Wa khaliquhum wa malikuhum, yang menciptakan mereka dan memiliki mereka. Wal mudabbiru lahum, dan yang
yang mengatur mereka kama yasha'allahu azza wa jalla, sebagaimana Allah yang kehendaki. Nah, lanjut kita baca matannya. Kembali di halaman 67. Kembali di halaman 67 ya. Kembali di halaman berapa? 67. Di sini sebutkan matannya, wa kullu ma siwallahi alamun wa ana wahidun min dalikal alami. Fa idza qila laka bima arafta rabbak qul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar wa min makhluqatihi as-samawati as-sab'u wal-ardu as-sab'u wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya. Disebutkan apa artinya? Segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Alam. Alam itu maksudnya apa? Makhluk ya. Wa ana, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa ana wahidun minal alam. Aku adalah salah satu apa? Salah satu dari apa? Alam semesta tersebut ya. Kan kaidahnya fa kullu ma siwallahi fahuwa makhluk atau alam ya. Segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala namanya apa? Makhluk. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan apa? Wa ana min dalikal alam. Aku termasuk apa? Salah satu bagian dari apa? Alam semesta tadi. Kemudian faida qila laka, ini masih matannya tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dia mengatakan faida qila laka bima arafta rabbaka, apabila dikatakan kepada engkau ya dengan apa engkau yakni mengetahui Rabbmu ya, maka dia mengatakan bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan apa? Dengan tanda-tandanya dan juga apa? Dengan segenap makhluknya. Kemudian di sini disebutkan ya tanda-tandanya itu apa? Misalnya al-lail wan nahar, yakni siang, malam, matahari, bulan, dan di antara makhluknya misalnya apa? Yakni adanya langit yang 7 ya, bumi, dan juga apa-apa yang berada di dalamnya, serta apa-apa yang berada di mana di antara keduanya. Ya, kita baca syarahnya di halaman 72. Perhatikan. Qauluhu al-alam, perkataan beliau yang menyebutkan alam, al-alam kullun ma siwallah. Alam adalah ya segala sesuatu selain daripada siapa? Allah. Wasummu alaman li'annahum ulima ala khaliqihim wa malikihim wa mudabbirihim, fa fi kulli syai'in ayatun lillah tadullu annahu wahidun. Ya. Perhatikan di sini dinamakan alam dari segi bahasa karena apa? Mereka adalah tanda bukti bagi pencipta ya. Wasummu alaman, dinamakan alam kenapa? Li'annahum ulima ala khaliqihim, karena dengan mereka itu diketahui bukti tentang apa? Bukti tentang penciptaan. Maksudnya apa? Kita ini semua alam, bro. Kenapa kita dikatakan alam? Karena dari kita semua ini dan seluruh yang ada di atas muka bumi ini itu diketahui bahwasanya ada apa? Pencipta. Adanya macan berarti adanya apa? Pencipta. Adanya manusia berarti adanya apa? Pencipta. Adanya ini udara menunjukkan adanya apa? Pencipta. Maka ini dinamakan alam karena apa? Karena dengan yang demikian itu diketahui adanya apa? Pencipta. Dan juga diketahui adanya pencipta. Yakni yang memiliki. Dan juga diketahui yang mengaturnya. Fa fi kulli syai'in ayatun lillah. Maka pada setiap sesuatu tadi, dari setiap alam tadi, itu merupakan apa? Tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwasanya dialah satu-satunya yang berbuat itu. Ya. Ada orang ateis enggak percaya apa? Enggak percaya adanya apa? Allah. Masya Allah, Bu ya. Di Amerika tuh dakwahnya tuh udah enggak main-main, Bu ya. Kalau di Indonesia kan dakwahnya di masjid, ya mungkin ada beberapa yang sudah face to face ya. Di Amerika itu dakwah sudah di pinggir jalan, Bu. Ada orang ateis gak percaya Allah, ditantang. Gini dia dia pakai bahasa Inggris ya. Wait, yang mengeluarkan handphone. Anda tahu siapa yang membuat ini? Tahu? Siapa? Dari mana Anda tahu?
Ya kita bisa tapi dari mana tahu? Anda nggak pernah ketemu siapa pembuatnya, nggak pernah tahu siapa perancangnya. Kenapa Anda mengatakan ada ini? Ada yang membuat handphone ini? Ayo kita ke pabriknya. Dia bilang gini, bahasa toib itu bukan omongannya dia ya, ini omongan saya ya. Karena orang Amerika nggak pakai toib gitu kan, kecuali dia pakai pasar. Kalau begitu, bagaimana Anda tahu bahwasanya alam yang sebesar ini kok nggak ada apa penciptanya? Sedangkan handphone ini pasti ada yang menciptakan. Masya Allah. Cerdas ya dia membantah apa? Orang-orang ateis. Bagaimana Anda meyakini ya Anda bisa lahir, yakni janin bisa berkembang di rahim ya, lalu membesar menjadi yakni mulai dari mani, kemudian menjadi janin kecil ya, kemudian menjadi seperti bayi, lalu menjadi seperti Anda. Lalu Anda mengatakan tidak ada yang menciptakannya? Sedangkan Anda meyakini bahwasanya handphone yang sekecil ini Anda mengatakan ada apa yang menciptakan. Waduh, bantahan telak itu dia. Kan nggak mungkin ada handphone kemudian apa tidak ada penciptanya ya. Maka dinamakan alam itu karena apa? Dengannya diketahui bahwasanya ada apa pencipta. Karena alam itu makhluk maksudnya. Dinamakan makhluk ya, ini sesuatu yang diciptakan. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Berarti dia menciptakan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan qauluhu, perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yang dia berkata, bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengetahui Rabbmu, ai idza qila laka, apabila dikatakan kepada dirimu, dengan apa, bi ayyi syai'in araftallah, dengan apa kamu mengetahui adanya Allah, fakul, maka katakanlah, araftuhu bi ayatihi wa makhluqatihi, aku mengetahui Allah dari mana? Dari tanda-tandanya dan dari apa? Dari ciptaannya. Adanya Allah itu tanda-tandanya apa? Adanya bumi itu merupakan apa? Adanya siapa? Allah. Adanya siang dan adanya langit itu menunjukkan adanya siapa? Allah ya. Maka dari itu Bu, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali. Misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ya, ayat yang ke-20 sampai ke-25. Misalnya di ayat yang ke-20 ya. Kata Allah mengatakan, wa min ayatihi ya an khalaqakum min turabin thumma idza antum basyarun tantashirun. Kata Allah mengatakan, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kalian dari apa? Dari tanah. Kemudian apa? Kemudian kalian menjadi apa? Manusia ya. Kemudian kalian menjadi apa? Saling bersebaran ya, bertebaran di atas muka bumi ini. Asalnya dari siapa? Dari tanah. Kemudian apa? Allah ciptakan apa? Adam. Kemudian dari Adam maksudnya dari tulang rusuknya Adam Allah ciptakan siapa? Hawa. Kemudian menjadi apa? Manusia yang apa? Menyebar ke seluruh alam semesta ini ya. Kemudian misalnya di ayat selanjutnya, misalnya Allah Ta'ala berfirman melanjutkan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dzalika la ayatin lil alamin. Dia 22, dia 23-nya. 22. Karena kalau 21 itu biasanya ayat tentang pernikahan. Ar-Rum ayat 21 biasanya ayat tentang masalah apa? Pernikahan. Wa min ayatihi itu tentang masalah apa? Pernikahan. Nah, kita potong ya ayat 22-nya misalnya. Allah firman, dan di antara tanda kebesaran Allah itu apa? Khalqus samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan bedanya bahasa-bahasa kalian ya. Bedanya bahasa-bahasa kalian. Ini menunjukkan adanya apa? Adanya Allah. Padahal kan satu. Awalnya siapa? Adam dan Hawa. Kemudian bersebar kemana kan? Tapi bahasanya beda-beda enggak? Pernah enggak panjenengan berpikir, kalau asalnya satu kenapa belakangnya kok bisa beda? Asalnya kan Nabi Adam. Masya Allah ya. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Saya berpikir tentang ayat ini, wa ikhtilafu alsinatikum, bedanya bahasa kalian. Kalau kulit wajar ya. Dalam artian kalau dia dia hidup di misalnya hitam. Tapi kalau yang putih ya ada, karena kulit di dalam apa porsinya di perut kan Anda tahu. Tapi kalau bahasa, saya pikir gimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbeda-beda bahasanya. Padahal asalnya satu, siapa? Nabi Adam alaihissalam. Kan seharusnya bahasanya mengikuti bahasa bapaknya kan? Logika dasarnya kan begitu kan?
Tapi kenapa ada Indonesia, ada Melayu, ada Inggris, ada Arab, ada Tagalog. Tagalog itu bahasa mana? Filipina. Kemudian ada bahasa Thailand yang ruwet, naudzubillah itu. Ada bahasa Vietnam, ada bahasa Myanmar, kemudian ada bahasa apa lagi? Dan bahasa-bahasa yang lain. Apalagi belum lagi bahasanya orang-orang Afrika. Wah, tambah ruwet lagi. Di Indonesia sendiri banyak nggak bahasanya? Wah, bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Jawa itu ono telu, nguku, kromo, inggil, ya. Kemudian bahasa Sumatera, ya. Sumatera ibu tahu bahasanya. Sumatera kan kayak Melayu-Melayu ya. Kemudian bahasa apa namanya? Bahasanya orang iri Papua yang dimana mereka berbahasa Indonesia, tapi beda-beda sedikit ya dengan Indonesia. Saya pikir kok bisa ya berbeda seperti ini? Gimana Allah menjadikan berbeda seperti ini? Padahal ujungnya sebenarnya cuma satu, siapa? Nabi Adam. Kok bahasa kita kok nggak sama dengan bahasa Nabi Adam alaihissalam? Masya Allah. Ini tanda kebesaran siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu akan semua ini. Makanya Allah mengatakan, bahkan Allah mengatakan wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Warna kulit kalian kan juga berbeda-beda. Indonesia ya seperti ini, ya. Kemudian orang-orang Cina ya seperti itu, kulitnya putih-putih banget. Kalau orang-orang bule putih tapi masih ada apanya? Berintik-berintiknya. Apa itu berintik-berintiknya itu ya? Ya, pernah lihat orang bule kan? Sebagian bule itu kan ada kayak berintik-berintiknya, ya. Itu orang bule seperti itu. Orang Arab ya gitu, tinggi-tinggi, ya, putih-putih, ganteng-ganteng, ya. Ada juga yang hitam, mancung juga ada, ya. Sebagaimana Zaid bin Harithah yang dia adalah seorang apa? Yang ganteng, putih, ya. Anaknya apa warnanya? Hitam. Ya. Saya ya, Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu kan anaknya hitam. Ya, sampai Nabi SAW apa? Sedih. Lalu bapaknya putih, ibunya apa? Putih juga. Anaknya tiba-tiba apa? Hitam. Kan logikanya kan seharusnya apa? Kalau putih-putih nurunnya apa? Putih. Ya. Ayah saya nggak sehitam saya. Ayah saya nggak hitam, bahkan lebih putih daripada Mas Albani. Ayah saya segini, ayah saya putihnya. Ibu saya ya Indonesia, ya. Tapi saya kemarin kok begini. Hal beda. Padahal kalau ibu tahu kecilnya saya itu putih sekali, tapi sekarang jadi apa? Hitam. Ya. Tidak apa-apa. Ya. Ini semua adalah. Tapi kalau lihat orang Afrika, rata-rata apa? Hitam. Tapi nggak tahu. Saya belum pernah nemu orang Afrika yang putih itu. Saya belum pernah nemu. Bukan, maksudnya kan kalau orang Indonesia kan gini ya kulitnya. Ada yang hitam banget, ada kan? Ada yang putih banget juga apa? Juga ada. Indonesia. Tapi kalau orang Afrika, bukan kami merendahkan, tidak, sekali lagi bukan kami merendahkan. Saya belum pernah nemu orang Afrika yang putih. Maksudnya itu bapaknya hitam, anaknya apa? Bapaknya hitam, ibunya hitam, anaknya putih. Saya belum pernah nemu. Ya. Saya belum pernah nemu. Nah, itu diantara tanda apa? Kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian misalnya dia 23-nya, dia 23-nya. Ya, ini di surat Ar-Rum itu Allah ceritakan tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wa ibtigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Kata Allah mengatakan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidurnya kalian di malam hari. Kemudian apa? Siang hari kalian apa? Mencari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Yang demikian itu apa? Merupakan tanda-tanda, yakni apa namanya? Bagi orang-orang yang mau mendengar. Kan kalau kita tidur rata-rata di mana? Di malam hari. Hatta orang yang dinasnya malam hari dan kerja tidurnya seharusnya siang hari, siang juga mereka nggak bisa tidur rata-rata. Iya apa tidak? Adik kami misalnya, ketika kena dinas malam, jaga malam di rumah sakit, ya, kena dinas malam sama aja Bu. Ketika pasien sudah waktu masuk masa tidur, kemudian ngecek obatnya sudah masuk semuanya, ya tidur juga akhirnya. Ketika ada pasien naudzubillah darurat atau panggilan dari kamar misal darurat, baru dia bangun. Sisanya tidur. Ya memang Allah ciptakan apa? Malam sebagai tempat apa? Tidur. Ya. Makanya orang dulu ayah bapak kami ini, mbah kami, nenek kami
Kowe niku aja koyo kalong. Nek awan turu nek bengi apa? Melek. Jadi gitu kan Bu ya. Jadi karena dulu seringnya pas SMA itu keluar malam ya. Nauzubillah ya, dibolang sama nanya, awakmu ku kudu, awakku niku aja koyo kalong. Nek awane merem, nek bengi melek sak wen-wen. Wadin sedene. Ya, subhanallah. Kemudian lanjut di antara kebesaran Allah Subhanahu wa taala ya. Ini masih kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a wa yunazzilu minas sama'i ma'an fayuhyi bihil arda ba'da mautiha. Dan di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Dia memperlihatkan kilat kepada kalian agar kalian apa? Takut, khaufa wa tama'a, takut dan berharap. Kita sekarang musim hujan, alhamdulillah. Kalau lihat kilat takut apa tidak? Takut, Bu. Siapa yang enggak takut? Ya takut sama kilatnya, takut kesamber misalnya. Jangankan kena kita. Kilat ini naudzubillah kalau nyamber rumah kita takut enggak TV kita kobong, blum, kan repot. Ya. Jangankan rumah kita, kalau kilat ini nyamber tiang listrik kita takut apa tidak? Oh takut. Makanya umahat dan para aba, ya mas-mas, kalau habis hujan masih basah jangan megang tiang listrik, wallah. Jangan dulu. Terutama tiang listrik yang apa? Yang besi-besi, kan masih ada yang sebagian besi, yang sebagian sudah beton. Kalau beton mungkin apa? Sudah tidak bisa tidak menyalurkan apa? Efek listriknya. Karena memang dia bukan menghantar panas konduktor yang baik. Tapi yang besi-besi kan masih ada. Ini masih besi apa bukan? Enggak tahu ya. Besi-besi ini bahaya ya. Ini saya teles nanti repot ya. Allah memang apa? Menunjukkan kilat itu sebagai apa? Menakutkan kita agar kita apa? Berharap dan takut. Makanya ketika ada kilat kita apa? Berdoa. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Harus hafal doa ini, Bu. Mosok doa ini enggak hafal-hafal. Doanya hafal enggak? Enggak hafal-hafal, Rep. Masa misalnya pas kajian musim hujan diilingno doa setelah hujan apa Ustaz ya lali maneh kapan menghafalnya. Kemudian kata Allah mengatakan wa yunazzilu minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala di antara tanda kebesaran yaitu apa? Menurunkan dari langit yaitu apa? Air. Fayuhyi bihil arda ba'da mautiha, yang dengannya Allah hidupkan apa? Bumi ini setelah apa? Mati ya. Hidup kan? Tiba-tiba rumput tumbuh lagi. Kan kita berpikir iki pas kayak sekarang zamannya paving, sekarang paving ya. Waktu musim panas gak ada apa? Rumput. Ketika musim hujan moro-moro apa? Muncul rumput saibrit. Ini siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Kita berhenti sampai di sini, Bu ya. Pada poin yaitu bima arafta rabbaka, dengan apa engkau mengetahui apa Rabbmu. Yang terakhir saya berterima kasih kepada Ummahat, harinya boleh digeser dan alhamdulillah bisa berkita di hari ini. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bulan atau pekan depan kami umroh. Saya berharap bisa berjumpa lagi kepada antum ya. Ini umroh ini Masya Allah, yang kalau Allah sudah berkehendak maka tidak ada yang bisa menghalangi, dan belum tentu juga saya bisa umroh. Saya sudah punya niat umroh sekarang dan siap umroh, tapi bisa jadi Allah wafatkan saya sebelum saya umroh ya. Kita tidak tahu rencana Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya senantiasa berdoa yang baik, berkata yang baik. Karena sekali lagi saya tidak mentakyin ya, saya tidak mentakyin. Jadi kejadiannya itu ketika teman satu ruangan kami berangkat umroh di tanggal yang sama besok, tanggal 25, saya ngomong segini iseng sama dia. Tapi saya serius. Isengnya itu sambil minta ya. Saya bilang, insya Allah nanti saya sampai di Saudi duluan saya daripada kamu. Jadi saya tahu dia berangkat tanggal sekian, saya bilang sama dia, insya Allah saya sampai di Saudinya duluan saya. Maksudnya apa? Subhanallah, 2 hari setelah itu ada pihak yang menghubungi untuk saya berangkat. Itu kan alhamdulillah. Saya kok bisa antum yang duluan? Lah iya, kan nanti yang turun dari pesawat kan saya duluan daripada antum. Makanya saya sampai duluan. Yang menginjak tanah Saudi saya duluan daripada antum. Saya candain dia begitu. Maka dari itu kalau ngomong yang baik-baik Bu ya. Karena
Siapa tahu itu memang Allah ijabahi doa kita ya. Kalau misalnya ada ruwet masalah di kantor, aduh ndak bisa ini kok ruwetnya, jangan. Insyaallah Allah berkata yang baik, ya Allah bantulah saya menyelesaikan masalah ini. Insyaallah nanti dibantu. Tapi kalau panjenengan sudah ngomong buruk duluan, ya dikhawatirkan apa? Itu yang terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.